Lah nek ya anu Pak terkene sumpah. Dengaran iki ora. Iki searah yuk. Ora. Nah, cuman nek truk iki jikoe nengen makanya kita harus tahu. Aku iki pedhen iki aku tuh gimana? Iki meh padha karakter dalan apa ya? Nek nang tambang iki kan ngono juga. Tim hula hulu. Ini Rio nih. Wah, sok geli gayane iki. Lep yo. Emang dari lahir lah. Gimana Mas Rio tanggapannya perjalanannya? Enak perjalanannya. Udah sering. Iya, tahu. Wah. Gimana Mas Yudi? Kuwi apa Mas Yudi? Kayak khas ini ya. Nah, Mas Agung pura-pura cool. Oke bro, selamat siang. Kita sudah sampai di Klaten. Klaten tepatnya di Manis Renggo ya? Atau di mana? Deles. Manis Renggo. Deles. Di Deles. Jadi kita itu sedang berkunjung di tempat penyulingan nilam, penyulingan atsiri. Intinya pokoknya destilasi. Ya, kita terangkan alatnya segede ini. Ini namanya steam boiler. Steam boiler itu isinya air. Dari air nanti masuk ke pipa ini. Uapnya kan uap masuk ke pipa ini, masuk ke chamber yang sana. Chambernya berbahan stainless ya itu ya. Terus stainless. Jadi di dalamnya itu ada bahan. Jadi pipanya berisi uap masuk ke chambernya ini, masuk ke apa? Chamber stainlessnya ini berisi bahan baku. Terus nanti aksirinya dibawa sama uap air masuk ke chamber satunya. Nah, chamber satunya ini juga dalamnya stainless. Ini apa istilahnya, kemasan luarnya emang kayak gini tapi dalamnya stainless, bentuknya spiral. Sebelah sini itu separatornya. Ini separatornya. Nah, ini versi mesin yang kecil. Nah, itu cerobongnya itu. Itu cerobongnya yang putih-putih, itu cerobongnya kayak gitu lur. Nah, mungkin naik dulu, saya pengen lihat. We gotta take a night train to the underground city to rock out the fucking ancient walls. We gotta take a night train to the underground city to make the dreamers sit down in reverse. We gotta take oh, dirty night train, yeah. We gotta take oh, dirty night train. Ini Nur. Nah, dalamnya itu ada bahan lur. Ada bahan. Ini dalamnya stainless ya. Dalamnya stainless, ada bahan. Kan uap nih, uap. Uap ini ditutup, dalam kondisi ditutup. Atsirinya uap masuk ke sini. Nah, itu tutupnya. Masuk ke sini, ada selangnya. Selangnya yang tadi tak bilang itu spiral tadi. Bahannya itu stainless kayak gini. Stainless, terus dalamnya isinya air untuk pendingin. Chambernya berisi air, terus spiral. Dalam tadi, di bawah tadi separatornya. Nah, kayak gitu lur. Empat wae ya lur ya. Orang kiranya ini suket ya, padahal ini nilam. Ini nilam nih, nilam. Ah, nilam. Nilam. Hamparan nilam.
semua nilam yang di mungkin Lontong jajah Indonesia gara-gara nilam ya. Ah, gimana Mas Yudi, ini berdiri tahun kapan Mas Yudi? Itu baru mulai kok, baru 2019. Baru 2019. Kalau produknya sendiri udah ada apa aja? Ada 9 macam minyak. Ada 9 macam minyak. 9 macam minyak. Dan diturunkan ke produk kayak diffuser kayak gitu ya? Ya, Diffuser untuk mobil ya biasanya ya? semuanya. Semuanya? Ruangan bisa. Serangan bisa. Tapi kalau untuk spesifik untuk makanan tertentu belum sampai riset ke sana. Kita belum sampai Belum. ke sana. Jadi kalau mau ngeklaim itu belum berani. Belum berani walaupun secara kualitas produknya sudah terjamin wong saya wis nyoba ngambu. Nah, untuk kapasitasnya sendiri berapa Mas Yudi? Kapasitas mesin besar untuk daun ini sekitar 250 sampai 300 kilo sekali suling. Sekali suling 230 sampai 250 kilo. Yang komoditas daun ya. Untuk komoditas daun Komoditas rempah kayak jahe mungkin bisa lebih lagi ya, atau lebih 300 atau lebih ya. Soalnya kan berat. lebih berat, Padat. lebih padat. Begitu lur. Nah, jadi Mas Yudi ini apa ya, boleh dikatakan salah satu yang timnya ini ya. Ya, saya cuma penyulinnya. Enggak, timnya yang untuk buat nyuling kayak gitu lur. Serai juga ya Mas Yudi ya? Serai wangi ada, serai wangi, serai dapur ada. Serai dapur ada. Jadi di sini sistemnya anu ya, pemberdayaan ya. Ya, kalau tanaman tidak dalam satu lokasi karena memang kita menggunakan bekerja sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang nanam, kita yang memanfaatkan sampai ke Oh gitu. Jadi masyarakat yang nanam, terus terus dibeli, terus nanti dimanfaatkan minyaknya. ya. Betul begitu. Untuk ke depan gimana Mas Yudi? Rencana? Untuk pengembangan produknya sendiri kita masih ada sekitar 3 produk lagi yang mau kita coba untuk suling di sini. Bocorannya mungkin 2 macam herbs dan 1 buah. Mantap, Oke. loh. Nah, kita tunggu selanjutnya kayak gimana. Karena Ini nggak main-main lho, Lur. Ini kayak gini ketok emang sederhana mesin kayak gini tapi regane ya oleh ngeragati ya lumayan iki. Iso sak mobil dhewe iki. Nah, Kayak untuk gitu. tanamannya kita masih ngejar luasan. Hmm. Luasan untuk beberapa yang kita jual curah, kita masih kejar luasannya. Jar luasannya ya. Artinya masih mencari beberapa petani yang mau ikut nanam biar kita luasan areanya terpenuhi. Artinya Area nanti terpenuhi. siklus nyulingnya kita liburnya nggak terlalu lama. Ini kan Oh gitu. banyak liburnya. Nah, gitu. Ya, kayak gini Lur suasananya Lur. Di Ndeles. Suasananya dingin terus Siap-siap merapi jeblok ya. rapi jeblok. Nah, tapi jangan sangka lulur kayak gini kan orang tahunya itu kan rumput toh. Nah, saya udah tahu kalau ini nilam. Udah. Ya memang mirip rumput, memang nilam itu memang mirip rumput. Nah, dulu saya itu ngiranya nilam itu pohon nilam itu kayak pohon kopi. Jadi daunnya diambil per batang kayak gitu, batang keras. Padahal enggak. Jadi kayak batangnya itu kayak batang bayem tapi apa ya, kayak bukan bayem ya, kayak apa ya Yud ya, akar jenis rumput-rumputan sebenarnya kayak gini, jenis rumput-rumputan. Nah, itu udah begitu Mas Yudi. Ya, boleh. Kita lanjutkan ke sana dulu. Oke. Gimana Mas Yudi? Lah tadi kita kan habis ke penyulingan 2 menit saja. 2 menit saja buat nambah-nambah konten toh.
Nah, dari penyulingan. Jadi ceritanya gimana? Kan tadi ada 4 lagi ya? 3. Oh 3 herb sama buah. Itu peruntukannya untuk Ya kita masih murni. masih murni. Nah ini Mas Didi, edukasi. Kalau atsiri sajane ngomong apa tuh? Minyak atsir itu ya sebenarnya dia minyak aromatik, berbasis aromatik, tapi dia juga punya terapi. Jadi bisa dibilang Aromaterapi. Terapi bisa berdasarkan dengan aromanya menstimulan seseorang untuk mendapatkan terapi tertentu tergantung dari jenis minyaknya. Selain dari baunya, memang dari minyaknya sendiri ketika dioles dengan kandungan yang dia miliki, dia juga bisa langsung menstimulan meskipun tanpa aromanya. Tapi memang ada beberapa minyak sing ketika dioles gitu misalnya dia langsung menstimulan terhadap terapi tertentu. Contohnya misalnya ibu-ibu hamil kayak gitu ya. Waduh, kalau gue aku nggak ngerti kan. Nanti yang udah dipakai biasanya orang. Enggak, yang udah dipakai biasanya untuk peruntukan untuk Ya, nek. Paling mudah adalah beberapa pengharum ruangan atau minyak-minyak yang beraroma citrus itu kan lebih bisa mengusir nyamuk, gambarannya gitu. Jadi terapi untuk mengusir nyamuk. Kemudian beberapa minyak juga dari biji-bijian ada yang bisa, jika jenengan tidak bisa tidur, itu bisa memberikan stimulan, dia untuk memberikan stimulan untuk kita lebih mudah tidur. Katanya kalau secara umum atsiri itu juga bisa untuk essential oil itu untuk makanan itu ya, untuk ditetesin itu ya, untuk aroma tertentu Ya, gitu, untuk flavor. mungkin langsung ditetesan di makanan saya belum pernah nyoba. Tapi kalau untuk menambah flavor, misalnya untuk Anda punya sebuah warung gitu, untuk menambah daya tarik atau membuat first impression yang berbeda dengan yang lain, jangan bisa menggunakan itu. Nah ini bagi orang awam kan ngertinya kan atsiri essential oil ini kan essence, padahal bukan ya? Beda ya? Bedanya apa Mas? Ya, essential oil itu oil yang diambil dari natural resources, dari misalnya bahan-bahan alami gitu. Essence itu adalah pewangian yang dibuat dengan bahan kimia tertentu yang mendekati wangi tertentu. Jadi misalnya kita mau membuat wangi serai gitu, mungkin essential oil kan memang diambil dari tanaman serainya langsung. Bau lemon dia diambil dari tanaman lemonnya langsung. Tapi ada juga sing essence dia menggunakan beberapa kimia tertentu untuk mendekati bau lemon seperti itu. Kalau keperuntukannya untuk industri secara umum? Essential oil. Essential oil yang sekarang marak paling mudah ditemui itu minyak urut seperti itu. Minyak apa? Minyak urut. Oh, minyak urut. Minyak urut itu ada minyak apa jenenge lali aku. Yo, Gondopuro. Bisa. Gondopuro itu essential oil. Minyak tawon gitu. Minyak telur. Lek Minyak yang sekarang lagi hits eukaliptus. itu, yang lagi hits yang ketes-ketes, nah, itu juga berbahan. Kalau saya lihat di ingredientnya dia berbahan natural, tapi nggak tahu pengolahannya. Sing apa sih gitu, Pak? Eukaliptus. Minyak ketes-ketes. Oh, ketes-ketes. Oh, nggak boleh nyebut merek ya? Oh, siap. Itu juga campuran ya? Dari beberapa ternyata. Tak lihat ingredientnya dari beberapa. Tak kira itu pohon, Mas. Jenis pohon. Bukan ya, beda lagi ya? Entah nanti essential oilnya ngambilnya seperti apa, saya nggak tahu, apa ada infuse atau memang
ambil di distilasi atau seperti apa, tapi dia menggunakan kalau dari ingredientnya ya menggunakan itu. Oh alah. Nah, jadi minyak seperti itu. Terus ono juga mungkin untuk produk baby care ya kayak minyak telon itu juga menggunakan, karena beberapa bahan dasarnya seperti anti kembung, anti masuk angin, terus apa itu ada lagi satu bahan dasarnya itu kebanyakan juga dari bisa kita dapatkan dari essential oil. Kalau jenengan mau yang benar-benar natural itu cari yang dari essential oil, karena itu bisa manfaat itu bisa Nah, kalau ngomongin brandnya sendiri, brandnya apa mas? Kalau kita sedang membuat atau mengembangkan brand dengan nama Flores Flur. Flores Flur. Flores. Lantai hutan kalau bahasa Indonesia. Ya, karena memang itu yang sedang kita kembangkan. Nah, mungkin doakan saja akhir tahun ini atau awal tahun depan mungkin sudah bisa Go internasional. Mas di pasaran dulu bos. Masa urung-urung go internasional. Agnes Monica. Oke, gitu aja ya Lur ya. Jadi kita sharing-sharing tadi sama Mas Yudi. Itu bedanya. Jadi jangan dibilang essence. Dan jangan salahkan saya kalau saya salah. Mungkin itu pengetahuan saya yang kurang. Oh, siap. Ya, bener kok. Udah tak cek di Google tadi. Oh ya, berarti jenengan kata saya ini cerita. Wes gitu ya Mas Yudi ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, ciao.